Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Saya rindu kita sama-sama menikmati firman Tuhan, dan untuk itu, sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Tuhan memberkati kami boleh bersama-sama saat ini membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat daripadamu Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami fahami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga di saat kami beraktivitas, kami dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua, Mazmur pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang, tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita, sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud adalah seorang pemimpin umat Allah, bangsa Israel, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berperang, memiliki kemampuan memimpin negara dengan begitu luar biasa. Sehingga dia menjadi seorang kepala yang memerintah sekian puluh tahun bagi bangsa Israel. Banyak hal yang dia lakukan, banyak hal yang dia kerjakan, yang kata Alkitab bahwa dia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mengapa dia dapat melakukan hal tersebut? Firman Tuhan kemudian kita dapat melihat dalam pembacaan kita di sini ada beberapa hal yang kira-kira bisa mendasari mengapa dia bertindak seperti itu, dapat melakukan hal seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa dalam ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga, di sana kita dapat melihat bagaimana Raja Daud memiliki keyakinan iman yang kuat. Dia berkata bahwa Tuhan adalah terangku. Satu keyakinan yang kuat bagi dia bahwa pada saat dia berpikir, pada saat dia beriman bahwa Tuhan itu adalah terangnya, maka dia dapat melangkah dengan pasti, dia dapat melakukan sesuatu dengan keyakinan yang kokoh karena dia dapat melangkah di jalan yang terang. Kemudian yang kedua, dia berkata bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku. Tuhan adalah keselamatan yang melindungi keberadaan dari Daud dalam segala tantangan kehidupan yang dia alami. Dia punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan yang dia yakini, yang dia percayai adalah sumber keselamatan tersebut. Kemudian yang ketiga, dia juga berkata bahwa Tuhan itu adalah benteng hidupku. Tidak ada tempat yang dapat diandalkan untuk bisa menangkal, mengatasi musuh-musuh yang ada selain berada di dalam benteng, di mana Tuhan itu adalah benteng dalam kehidupannya. Itu keyakinan iman yang dimiliki oleh Raja Daud.
Kemudian di dalam pembacaan kita di sini dia menekankan bahwa ketika penjahat-penjahat menyerang, ketika penjahat-penjahat mengepung aku, dia berkata bahwa aku tetap percaya. Dia punya keyakinan yang begitu kuat kepada Tuhan sebagai benteng hidupnya. Dia punya keyakinan begitu kuat kepada Tuhan sebagai terang hidupnya. Dan dia punya keyakinan kepada Tuhan sebagai keselamatannya. Sehingga tentara yang mengepung dia, musuh-musuh yang ingin mengalahkan dia, dia cuma katakan bahwa aku tidak takut. Aku percaya kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dia memberikan penekanan dalam kehidupan yang dia yakini bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Tuhan adalah benteng hidupku. Kemudian di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, kita melihat bagaimana doa daripada Raja Daud pada saat dia mengungkapkannya di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kita dapat menyaksikan doa daripada Raja Daud, permohonan iman daripada Raja Daud yang menyatakan bahwa ingin diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Dia memberikan penekanan bahwa diam dengan Tuhan di rumah Tuhan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dalam bagian lain kita dapat melihat bahwa firman Tuhan juga menekankan bahwa tinggal di rumah Tuhan, tinggal di bait Allah dalam sehari lebih baik daripada tinggal di tempat lain dalam 1000 hari. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan dalam doa yang disampaikan oleh Raja Daud, dia memberikan penekanan bahwa tinggal di rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagaimana Allah mengasihi dia, bagaimana Allah yang maha kasih, bagaimana Allah yang pemurah, menunjukkan kemurahannya, kasihnya kepada Raja Daud. Dan itulah yang dia inginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Bagaimana sukacita, bagaimana kesenangan yang dapat dirasakan tinggal bersama Tuhan di bait suci. Kemudian ayat yang kelima, dia berkata bahwa sebab Ia yang melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Suatu keyakinan yang dimiliki oleh Raja Daud yang kemudian memberikan contoh bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan, bagaimana dia memohon kepada Tuhan, bagaimana menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada keamanan. Tuhan menempatkan di atas gunung batu. Sehingga dia yakin bahwa aman di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan memberikan penekanan bahwa maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bagian ketiga, Raja Daud berkata bahwa inilah tindakan imannya. Sekarang tegaklah kepalaku. Dia tidak ada rasa keraguan. Karena dia punya keyakinan Tuhan itu adalah terangnya, Tuhan itu adalah keselamatannya, Tuhan itu adalah benteng hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan Tuhan memiliki atau menempatkan dia di gunung batu sebagai bagian yang menggambarkan bahwa aman di dalam Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dia kemudian berkata, aku mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Dengan sukacita. Bukan dengan susah hati.
tetapi dia memberikan persembahan dengan sorak-sorai. Dan bagian terakhir dalam pembacaan kita di sini, firman Tuhan berkata, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dia menyatakan dia ingin memuliakan Tuhan, menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Jadi bagian yang kita perhatikan dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, kita menemukan bagaimana keyakinan iman daripada Raja Daud. Dia punya terang hidup yang menuntun dia kepada keselamatan, dan Alkitab kemudian menyatakan bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Yesus itu adalah juru selamat. Dialah yang menyelamatkan semua manusia yang sebenarnya upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa, terancam dicampakkan ke lautan api. Tetapi karena Yesus itu adalah juru selamat, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara, sahabat anugerah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengoreksi diri kita. Benarkah Kristus sudah ada di dalam hidup kita? Benarkah kita sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat? Seandainya belum, bukalah pintu hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu. Dan bagi kita, bagi saudara-saudara yang sudah mempunyai keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah juru selamatmu, kamu adalah anak-anak Allah, percayalah bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Sebagaimana Daud mempunyai keyakinan itu, kita juga dapat memiliki keyakinan yang sama, karena kita percaya kepada Allah yang sama, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan, memberikan jaminan pemeliharaan, jaminan perlindungan bagi kita di tengah dunia yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin teguh, memiliki iman yang kuat, dan dapat memohon kepada Tuhan berdasarkan iman kita, dan kemudian kita dapat memuliakan Tuhan melalui pujian, bermazmur bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.